Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengeluaran investasi mata kuliah Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh dosen Ibu Naila Riza Umami, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Selvi Diansari, yang kedua Amalia Fiorentina, dan yang ketiga adalah Nila Evangelista Darulindratno. Pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian investasi. Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dalam ekonomi makro juga dapat dibedakan atas investasi otonom atau autonomous investment dan investasi terpengaruh atau induced investment. Dalam prakteknya, sebagai usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanaman modal, meliputi berbagai hal yaitu yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Investasi yang diutamakan pada suatu negara atau daerah ditentukan oleh beberapa faktor, yang antara lain, yang pertama suku bunga. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pemilik modal atau investor. Para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan yaitu berupa persentase keuntungan neto yang diterima lebih besar dari tingkat bunga. Yang kedua, tingkat keuntungan investasi yang diramalkan. Ramalan mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran pada investor mengenai jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di masa depan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Yang ketiga, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dengan bertambahnya pendapatan nasional, maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat. Daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para investor untuk menyediakan sebagian dari keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru. Yang kelima, situasi politik. Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor, terutama para investor asing, untuk menanamkan modalnya. Yang keenam, kemajuan teknologi. Dengan adanya temuan-temuan teknologi baru atau inovasi, maka akan semakin banyak kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh investor, sehingga semakin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai. Yang terakhir, kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah.
Tersedianya berbagai sarana dan prasarana awal seperti jalan raya, listrik, dan sistem komunikasi akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Jenis-jenis investasi. Pembagian investasi, menurut jenisnya, pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Autonomous investment dan induced investment adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi dapat berubah oleh karena adanya perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Faktor selain pendapatan yang mempengaruhi tingkat investasi seperti itu adalah tingkat bunga, pendapatan nasional, kebijaksanaan pemerintah, harapan para pengusaha, dan sebagainya. Induced investment ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kedua, public investment dan private investment. Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Public investment tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersifat personal karena investasi ini bersifat impersonal dalam arti kata resmi. Sedangkan private investment adalah kebalikannya. Private investment adalah investasi yang dilaksanakan oleh swasta. Yang ketiga, domestic investment dan foreign investment. Domestic artinya adalah dalam negeri, sedangkan foreign artinya luar negeri. Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri di dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing. Yang keempat, gross investment atau investasi bruto. Investasi bruto ini dapat bernilai positif ataupun nol, yakni ada atau tidak ada investasi sama sekali, tetapi tidak akan bernilai negatif. Dimaksudkan dengan investasi bruto di sini adalah semua jenis investment yang dilaksanakan di suatu negara dengan tidak peduli jenis investasi apa sajakah yang dilaksanakan itu. Perkembangan investasi. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi dalam suatu negara dari waktu ke waktu ada 3 cara berdasarkan 3 gugus data, yaitu dengan 1. Menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat, yakni dengan melihat sumbangan variabel I dalam identitas pendapatan nasional. Yang kedua, mengamati data-data PMA dan PMDN. Hal ini berarti hanya mengamati investasi dari kalangan usaha swasta saja tanpa memperhatikan investasi pemerintah. Yang ketiga, menelaah perkembangan dana investasi yang dilakukan oleh dunia perbankan. Terima kasih.